Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Hari ini kita akan bahas bahasan berikutnya. Kalau di minggu lalu kita belajar mengenai form, minggu ini kita akan mencoba mempelajari mengenai jurnal. Tidak mempelajari secara teori dan praktek mengenai jurnalnya, tetapi sebagai pengantar. Nanti insya Allah kalau masalah materi jurnal ada mata kuliah lain yang lebih rinci untuk membahasnya. Nah, kali ini kita membahas mengenai deskripsinya dulu, nanti kaitannya hubungannya dengan sistem informasi akuntansi dan manajemen. Sudah tampak di layar? Sudah, Pak. Oke. Mengenai jurnal ya. Nah, jurnal ini banyak definisi. Kalau kita bicara secara umum, bicara jurnal, ya bisa ada yang mengartikan ini adalah artikel ilmiah. Nah, tetapi kalau dihubungkan dengan sistem informasi akuntansi dan manajemen, atau setidaknya jurnal, kalau dihubungkan dengan sistem, berarti dia bukan berupa karya ilmiah, tetapi adalah sebuah pencatatan. Nah, tidak banyak yang kita bahas, kita akan fokus di jurnal sama nanti hubungannya dengan sistem seperti apa. Oke, jurnal ini merupakan salah satu bagian yang penting di dalam sebuah bisnis. Ya, sebuah bisnis, ini teman-teman dari akuntansi nanti akan sangat sering berhubungan dengan jurnal. Ini pula yang menjadi dasar sebuah usaha itu dikatakan sehat atau dikatakan sakit, layak dilanjutkan atau tidak dilanjutkan. Nah, ini semua berdasarkan dari jurnal. Jurnal akan tergambar dari sana bagaimana kondisi keuangan sebuah bisnis atau perusahaan. Jurnal merupakan catatan akuntansi permanen yang pertama yang digunakan untuk pencatatan transaksi keuangan perusahaan. Kenapa dikatakan permanen? Karena kalau sudah terinput ini tidak boleh direvisi. Nanti cara merevisinya adalah kita buat tandingan. Artinya kalau sebelumnya ada kelebihan masuk, ya nanti ada pos untuk pengeluaran. Nah, dengan demikian dalam sistem akuntansi, jurnal harus dirancang sedemikian rupa sehingga tidak akan terjadi satu transaksi pun yang tidak dicatat. Nah, inilah peran dari sistem nantinya. Karena apa? Kalau hanya berdasarkan manual, kita tulis di kertas, katakanlah jurnal yang paling sederhana, dia diinput pendapatan, kemudian input pengeluaran, disertai tanggal, mungkin disertai jam juga. Tetapi pada satu saat dia akan mengalami proses yang stuck, artinya kadang berbenturan dengan kegiatan lain sehingga berpeluang untuk data tersebut tidak tercatat di sistem atau tidak tercatat di buku besar jurnal. Nah, ini sangat bahaya, artinya pengalaman di lingkungan kita, terutama di lingkungan RT RW, biasanya bendahara masih menggunakan buku jurnal, artinya hanya mencatat pengeluaran, pemasukan, pengeluaran, pemasukan, kemudian ada saldo terakhir. Nah, kadangkala ketika ada permintaan dana keluar, ini kita hanya mengeluarkan dananya tanpa lupa untuk input di jurnalnya. Sehingga di akhir periode ketika dicocokkan antara dana yang tersedia dengan catatan keuangan yang ada, seringkali terjadi miss.
Ya, seringkali terjadi miss. Nah, ini juga nanti yang bisa kita rancang untuk dikembangkan menjadi sebuah sistem. Ya, setidaknya membuat sistem jurnal. Contohnya apa nanti? Nah, silahkan nanti ikuti materi ini sampai akhir. Nanti di slide terakhir ada tugasnya untuk mengasah kemampuan kita. Kira-kira apa saja yang bisa kita buatkan sistem untuk jurnal ini. Jurnal sendiri di situ ada dua jenis, yaitu jurnal umum. Ya, jurnal umum itu jika jenis transaksi perusahaan atau sebuah usaha atau sebuah bisnis ini masih sedikit. Ya, biasanya UMKM yang baru beranjak ya. Transaksi pun tidak banyak, artinya hanya pencatatan jual, kemudian pembelian lagi. Jadi alur cash flow keluar masuk uang. Biasanya terdiri dari dua kolom, yaitu debit sama kredit. Ini sudah cukup memadai sebagai catatan akuntansi pertama. Nah, biasanya catatan seperti inilah yang dibutuhkan ketika seorang investor ya. Seorang investor ingin menanam saham, dia butuh melihat cash flow keuangannya seperti apa, kemudian prospeknya seperti apa. Kemudian yang kedua adalah jurnal khusus. Nah, jurnal khusus ini diperlukan jika sebuah usaha atau sebuah perusahaan ini semakin berkembang atau bertambah besar. Dan jenis transaksi menjadi lebih banyak. Dan jurnal umum tidak mampu lagi menampung berbagai transaksi yang timbul. Nah, ini lebih detail lagi. Kalau katakanlah jurnal umum itu diperuntukkan untuk UMKM skala kecil atau bisnis skala kecil yang hanya mencatat pendapatan, ya, kemudian pengeluaran, debit sama kredit. Tetapi di jurnal khusus ini, karena sudah lingkupnya semakin luas, maka tidak dapat ditampung dengan jurnal umum, tidak hanya sekedar pendapatan dan pengeluaran, tetapi juga harus mencatat aset. Mencatat aset, kemudian mencatat bagaimana penyusutan, kemudian bagaimana mencatat aset non-fisik, ya berupa SDM atau yang lain, ya. Kemudian aset bergerak, tidak bergerak, ini nanti masuk ke jurnal khusus. Isinya adalah lebih detail. Oke, mengapa jurnal umum harus dipecah? Ya, kalau jurnal umum hanya debit sama kredit. Dan itu kenapa harus dipecah? Alasannya apa? Dan apa yang mengharuskan jurnal umum itu harus dipecah? Yang pertama, untuk mengumpulkan dan menggolongkan transaksi yang sama yang sefrekuensi, yang frekuensi terjadinya transaksi itu lebih tinggi. Ya, kadang kalau kita melihat di jurnal umum, misalkan satu hari sudah lebih dari 500 transaksi. Nah, ini akan merepotkan nanti kalau hanya dicatat dengan jurnal umum, hanya debit sama kredit. Ya. Karena ternyata tidak hanya debit sama kredit, kadang hanya kredit saja yang masuk datanya. Debitnya tidak pernah. Nah, maka nanti bisa dipecah menjadi jurnal khusus. Jadi jurnal yang khusus menangani pembelian, jurnal yang khusus menangani penjualan, seperti itu nanti. Kemudian yang kedua, untuk mengurangi pekerjaan pembukuan ke dalam buku besar dan untuk menggolongkan transaksi yang dicatat. Ini dipilah-pilah. Biasanya dari jurnal umum itu nanti dipecah menjadi beberapa jurnal kecil dengan cakupan yang khusus. Artinya misalkan ya tadi hanya mencatat
penjualan. Karena hanya mencatat penjualan, dia fokus di penjualan. Ya. Ini pula yang nanti menjadi dasar ketika kita ingin mengembangkan sebuah sistem informasi akuntansi dan sistem informasi manajemen. Ini biasanya kita pecah. Untuk membuat sebuah sistem, kita pecah-pecah menjadi beberapa bagian submenu. Ya, katakanlah menu khusus untuk transaksi penjualan, menu khusus untuk transaksi pembelian. Beberapa tahun lalu saya pernah mengerjakan sebuah sistem yang semacam itu. Jadi di bagian bisnis penjualan alat-alat kesehatan. Nah, di sana secara sederhana mereka sebenarnya hanya menginginkan neraca, ya. Neraca saldo. Jadi jual beli, kemudian pos penjualan apa saja, pos pendapatan apa saja, kemudian pos pengeluaran apa saja, kemudian nanti sampai ketemu neraca laba rugi. Nah, semua itu juga tergantung kebutuhan dari perusahaannya, mau sejauh mana. Semakin besar, maka dibutuhkan sistem yang semakin detail. Nomor 3, untuk memungkinkan pengerjaan catatan transaksi ke dalam jurnal dilakukan oleh beberapa orang. Nah, kalau yang awalnya itu untuk mencatat kredit sama debit itu satu orang, mungkin kalau secara manual itu sudah tidak mungkin dikerjakan 2 orang, ya, karena bukunya cuma satu, yang melakukan transaksi lebih dari satu. Nah, tetapi dengan adanya sistem ini sangat dimungkinkan dengan pengaturan hak akses. Sama-sama kasir, sama-sama memiliki akun, bisa login bersamaan, bisa melakukan transaksi secara bersamaan, dan itu tercatat real time. Nah, nanti keuntungannya dengan menggunakan sistem adalah dapat dipecah menjadi beberapa transaksi dan dimungkinkan dilakukan secara bersamaan oleh lebih dari satu orang. Kemudian untuk menciptakan pengendalian intern, artinya controlling. Prinsip dasar yang melandasi perancangan jurnal, jumlah jurnal yang memadai. Jadi tidak, kalau perusahaannya semakin besar juga pencatatannya juga semakin rinci. Tetapi nanti akan dikumpulkan di dalam satu buku besar. Ya, buku besar itu kumpulan dari beberapa jurnal yang kalau kita membuat sebuah sistem informasi, maka di sana ada beberapa modul. Nah, modul tersebutlah yang nanti diambil datanya untuk menjadi dasar sebuah laporan keuangan. Jurnal digunakan untuk memisahkan transaksi ke dalam penggolongan pokok tertentu. Kemudian yang ketiga, penggunaan jurnal ini berkolom. Ya, tidak hanya berbaris, tapi juga berkolom, artinya memang ada beberapa poin yang bisa dicatat. Yang keempat, nama kolom dalam jurnal harus sesuai dengan nama rekening yang bersangkutan dalam buku besar. Ini kalau kita melakukan prosesnya secara manual, maka harus ada penyesuaian. Tetapi jika kita sudah menggunakan sistem, maka pos-pos tersebut sudah akan hilang, artinya sudah meminimalisir ketidaksesuaian nama rekening atau pos-pos pendapatan maupun pengeluaran yang sudah kita rencanakan. Yang kelima, kolom-kolom dalam jurnal ini digunakan untuk mengumpulkan angka yang akan diringkas dalam rekening yang bersangkutan dalam buku besar. Ini masih yang secara manual. Sedapat mungkin jurnal harus dirancang sedemikian rupa sehingga pekerjaan menyalin informasi dari dokumen sumbernya dibuat sangat minim.
Ini kalau yang manual, yang terkomputerisasi sudah otomatis. Oke. Yang ketujuh, harus ditetapkan hubungan antara dokumen sumber tertentu dengan jurnal sehingga pertanggungjawaban kebenaran informasi dapat ditentukan. Ini berkaitan dengan barang bukti. Biasanya kalau ada pencatatan jurnal, ada pengeluaran maupun pemasukan, itu disertai dengan nota atau invoice. Ya, jadi ketika kita mendefinisikan jumlah pengeluaran ini sekian, maka harus didukung dengan dokumen. Nah, ini akan kesulitan kalau kita tidak menggunakan sistem. Ya. Tetapi ketika kita menggunakan sistem, setiap kali kita input pengeluaran atau pendapatan atau apapun, di sana bisa disertai dengan input dokumen. Sehingga itu sebagai dokumen pelengkap atau pendukung sebagai keabsahan dari apa yang sudah kita masukkan. Kemudian jenis-jenis dari jurnal. Nah, tadi mulai dari yang samping kiri sendiri adalah jurnal umum. Kemudian dipecah. Kalau sudah kita pecah, nanti ada jurnal pengeluaran kas, ada jurnal penerimaan kas, ada jurnal pembelian, ada jurnal penjualan. Jadi dibagi-bagi seperti ini, sehingga sistem pun nanti bisa kita pecah. Untuk membuat misalkan sebuah sistem pencatatan keuangan, akuntansi, di sana ada sistem untuk penjualan sendiri. Ya, kemudian ada sistem untuk pembelian sendiri. Ada sistem untuk keuangan sendiri. Nah, keuangan pun ada dua. Yang menerima tidak boleh input pengeluaran. Nah, yang menerima khusus untuk menerima saja, yang mengeluarkan khusus untuk mengeluarkan saja. Kalau di bank katakanlah tellernya. Kemudian jurnal umum ini yang sifatnya sederhana tadi. Metode pencatatan data ke dalam jurnal ini ada yang pertama dengan menggunakan pena, yang kedua dengan mesin pembukuan. Mesin pembukuan ini bisa macam-macam nanti, termasuk penggunaan mesin kasir. Ini juga terkait dengan kas masuk, kas keluar. Kemudian yang ketiga dengan arsip dokumen sumber yang berfungsi sebagai jurnal. Jadi setiap nota dikumpulkan, setiap invoice dikumpulkan yang menjadi dasar dari pengembangan jurnal. Kemudian yang keempat adalah dengan memanfaatkan komputer. Dalam hal ini adalah pengembangan sistem informasi, akuntansi, dan di dalamnya ada proses manajemen nantinya. Mungkin di pertemuan berikutnya saya akan bahas bagaimana sistem informasi manajemen itu dijalankan. Salah satu contohnya apa? Yang pertama dengan pena, ya, dimulai dari dokumen sumber. Dokumen sumber bisa berupa foto, bisa berupa nota, bisa berupa oret-oretan ya di kertas. Yang terpenting itu berupa dokumen yang ada keabsahannya, yang bertanggung jawab siapa. Kalau dia hanya oret-oretan, biasanya kalau zaman dulu di toko-toko itu hanya ditulis di secarik kertas, itu pun kertas bungkus rokok atau bungkus apa gitu ya. Di situ dicatat pengeluaran untuk ini, untuk pembelian ini berapa jumlahnya. Nah, itu bisa menjadi sebuah dokumen sumber ketika sudah ada keabsahannya. Nanti diproses di jurnal sehingga menghasilkan output akhirnya adalah buku besar. Dengan mesin pembukuan ya, ini jurnal diperoleh dari pembuatan dokumen sumber dan posting ke dalam buku pembantu. Jadi di sini ada mesin pembukuan tersendiri. Ada jurnal, ada buku pembantu, ada dokumen sumber. Sudah dipilah-pilah, khusus untuk jurnal, khusus untuk buku pembantu, khusus untuk dokumen sumber. Kemudian masuk ke buku besar.
dilakukan dengan arsip dokumen sumber yang berfungsi sebagai jurnal. Alurnya seperti apa? Dari dokumen sumber, karena arsip dokumen ini juga berfungsi sebagai jurnal, ya, secara periodik diinput atau secara periodik disimpan. Kemudian dari bukti dokumen tersebut dikelompokkan berdasarkan periode tertentu. Dari situ akan dibuat rekap dokumen sumber. Nah, rekap dokumen sumber itu akan menjadi dasar untuk pengisian buku besar. Jadi tidak berbentuk jurnal, tetapi berdasarkan dokumen sumber. Kemudian yang keempat, dengan komputer. Nah, prosesnya adalah kalau melihat dari alur yang ini dokumen sumber, kemudian masuk ke terminal. Terminal itu sebuah sistem, kemudian diarsipkan transaksi. Dari arsip transaksi itu akan dilakukan pembaruan data. Ya, pembaruan data. Artinya ada data sementara, kemudian yang terus diperbarui setiap periodik, kemudian menjadi data akhir di akhir periodik ketika itu akan dilaporkan. Langkah-langkah untuk perancangan jurnal, yang pertama studi terhadap karakteristik transaksi perusahaan. Nah, dari sini juga nanti akan ketahuan kita mau bikin jurnal jenis apa, karena kita harus melihat dulu karakteristik transaksi di perusahaan. Kalau dia lebih banyak menjual, ya berarti harus ada jurnal penjualan, ya, atau jasa. Nah, ini juga nanti yang akan jadi pertimbangan ketika kita ingin membuat sebuah jurnal. Oke, kemudian pembuatan jurnal standar. Dari karakteristik transaksi perusahaan tersebut, kita buat dulu jurnal standarnya, jurnal umumnya. Yang standar seperti apa, setidaknya ada debit kreditnya, baru kita merancang jurnal yang selanjutnya. Artinya dari pencatatan yang jurnal umum, apakah ini perlu dipecah atau tidak menjadi jurnal khusus? Nah, itu tergantung dari proses transaksi yang nantinya yang saat ini ada di sebuah perusahaan yang akan diselesaikan seperti apa. Nah, itu mungkin gambarannya. Kemudian tugasnya adalah silakan melihat di lingkungan sekitar, ya, cari contoh jenis usaha, kemudian ceritakan proses transaksi yang mungkin terjadi di sana, kemudian kebutuhan jurnal yang diperlukan seperti apa, melihat transaksinya, melihat kegiatannya, kira-kira butuh jurnal apa. Nah, ini dulu untuk tugasnya seperti itu, karena ini nanti berkaitan dengan bagaimana kita merancang sebuah sistem. Untuk teman-teman yang dari manajemen, hampir sama ya. Kalau untuk akuntansi ini belajar mengenai jurnalnya, dari sisi teman-teman manajemen, silakan mencari contoh jenis usaha di sekitar juga. Kemudian sama, ceritakan proses transaksi yang mungkin terjadi dan potensi apa atau saat ini masih ada kelemahan apa dan apa yang perlu ditingkatkan. Ya, ini terkait manajemennya, manajemen perusahaannya atau manajemen bisnisnya. Seperti itu. Cukup jelas kira-kira?
Seperti itu untuk materi kita hari ini mengenai jurnal. Silakan mulai bereksperimen di lingkungan sekitar kita semua. Jenis usaha apa yang ada, kemudian kira-kira jenis jurnal seperti apa yang dibutuhkan untuk teman-teman akuntansi. Untuk manajemen, cari kelemahan pengelolaannya, kemudian apa yang perlu ditingkatkan. Ada pertanyaan mungkin? Silakan.